hadirin jamaah salat Jumat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Sayyidul Ayyam, hari yang paling baik, paling mulia di antara hari-hari. Saya ingin mengajak terutama untuk diri khatib dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan, merenungkan apa pesan-pesan keimanan khatib kali ini. 4 kesombongan yang dapat merusak manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ziyadatul mal, bertambahnya harta. Manusia ketika dilapangkan hartanya oleh Allah, ketika bertambah hartanya, dimudahkan hartanya oleh Allah, banyak yang lalai, banyak yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika kita lahir dari seorang ibu merah tak berdaya, bayi, kemudian menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dititipkan akal oleh Allah, dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita lahir tidak membawa apa-apa. Akhrajakum min butuni ummahatikum, kamu keluar dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa, kamu tidak membawa apa-apa. Tapi ketika dititipkan harta menjadi sombong, angkuh, arogan. Berapa banyak dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran. Orang-orang yang sombong ketika dititipkan harta oleh Allah seperti Qarun, hartanya luar biasa. Jangan bandingkan harta kalian dengan harta Qarun. Jadi kalau ada orang yang sombong di dunia ini sudah telat, lebih ke belakang daripada Qarun, dan harta kita lebih sedikit daripada Qarun. Mana dia sekarang? Mati, ditenggelamkan oleh Allah bersama dengan hartanya. Maka ketika punya harta, bantu apa yang bisa kita bantu. Kalau bisa haji, pergi haji. Kalau bisa membantu bangunan masjid, bantu bangunan masjid. Kalau bisa bantu anak yatim, bantu anak yatim. Kalau bisa bantu orang miskin, bantu orang miskin. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bahwa orang yang punya harta itu punya 2 pilihan. Hartanya akan menjadi fitnah atau menjadi kebaikan. Bagaimana harta yang menjadi fitnah? Dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis Imam Tirmizi dan Imam Bukhari. Likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu punya fitnah tersendiri, kata Rasulullah, dan fitnah umat itu adalah harta. Harta akan menjadi fitnah ketika menjadikan orang itu sombong, pelit, kedekut, tidak mau berbagi. Dia hanya merasakan apa yang menjadi kenikmatan dia, sementara dia tidak peduli ada orang yang kelaparan di tetangganya, ada anak yatim yang kedinginan, kemiskinan. Dia menutup mata, boleh jadi itu menjadi lama hisabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana harta itu kau dapat, kemana harta itu kau belanjakan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta akan menjadi kebaikan, bahkan akan menjadi penolong orang itu nanti dari siksaan api neraka Allah. Ketika dititipkan harta, ringan dia berbagi. Masuk hartanya ke perut orang yang lapar, dia bantu beberapa sak semen di masjid, dia bantu untuk anak yatim panti jompo. Itulah yang akan menolong hartanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang sering membuat orang itu lalai, sombong di hadapan Allah, ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan, bertambah kekuasaan, bertambah
bertambah jabatan. Jangan lupa, jabatan itu paling lama hanya 5 tahun. 5 tahun sudah banyak orang yang antri untuk menggantikan kita. Kalau kita sombong dengan jabatan itu, maka kita akan menjadi sengsara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Titipan tidak lama, maka kalau orang itu dijadikan seorang pemimpin, ingatlah pesan Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia nanti dapat naungan Allah. Siapa di antaranya? Imamun adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang mengayomi rakyatnya, pemimpin yang membantu yang lemah. Dia bantu orang yang merasa kekurangan. Maka pemimpin yang semacam ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muqsituna ala manabiri minan nur yaumal qiyamati alladhina ya'lamuna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallu. Orang pemimpin yang baik, pemimpin yang mengayomi rakyatnya, ketika dia diberikan jabatan oleh Allah, dia mampu untuk memimpin dengan baik, maka akan dibuatkan oleh Allah mimbar-mimbar. Dia duduk, dia berdiri di atasnya. Mimbar itu terbuat dari cahaya, disediakan oleh Allah bagi pemimpin yang adil, pemimpin yang betul, bahwa kullu amrin zibalin la yubdahu fihi bismillahi fahuwa aqta. Maka ketika seseorang itu diberikan kepercayaan oleh Allah, mulailah dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang khalifah, Umar bin Abdul Aziz, ketika diangkat menjadi seorang pemimpin gubernur, yang keluar dari mulutnya, dari lisannya bukan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa itu semuanya adalah berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa wasul li ra'iyatihi illa harramallahu alaihil jannah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Tidak ada seseorang hamba itu diangkat menjadi pemimpin, punya jabatan, kemudian dia tidak menunaikan haknya, tidak pernah memberikan nasihat kepada masyarakat dan rakyatnya, maka pemimpin yang semacam ini tidak akan mencium bau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika laku tanda tanganmu, tolonglah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullah yansurkum. Kalau kau tolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Wa yutsabbit aqdamakum. Allah akan menangguhkan kedudukanmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, banyak orang juga lalai ketika diuji oleh Allah. Ziyadatul ilmi, makin bertambah ilmunya. Makin bertambah ilmunya, bukan semakin sombong. Makin banyak ilmunya, bukan semakin mencaci maki, mendebat orang lain. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, yubtawa bihi wajhullah, yang semestinya mencari kemuliaan Allah, tapi orang ini hanya untuk mencari dunia, lam yajid irfal jannah, maka tidak akan mencium bau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak ilmunya, semakin datang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi ilmunya, semakin tawadhu di hadapan manusia. Maka ketika orang dititipkan ilmu oleh Allah, disitulah banyak orang yang masuk surga karena ilmunya, juga banyak orang yang masuk ke dalam neraka karena ilmunya. Ketika ada orang bertanya, dia punya ilmu, dia tidak mau menjawab,
dia tidak mau memberitahu. Maka ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man su'ila an ilmin fakatamahu jaa yaumal qiyamati mulajjamin bilijamin minan nar. Orang yang ditanya soal ilmu, dia menyembunyikan ilmunya, dia tidak mau membagi ilmunya, maka akan dikalungkan oleh Allah dengan kalung dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dititipkan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berbagi dengan orang lain, ajarkan anak-anak muda, ajarkan seseorang itu bisa mendekat kepada Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik bukan manusia yang bolak-balik pergi ke kota Mekah Al-Mukarramah. Manusia yang paling baik bukan banyak hafal hadisnya. Manusia yang paling baik bukan banyak hafal Qur'annya. Manusia yang paling baik, kata Rasulullah, bermanfaat untuk manusia yang lain. Yang keempat, yang sering menyebabkan itu salah, rusak dalam pandangan Allah, ziyadatut ta'ah, makin bertambah ketaatan kepada Allah, makin merasa besar di hadapan Allah. Dia bergumam di dalam hatinya, rasa-rasanya saya sudah layak masuk dalam surganya Allah. Rasa-rasanya solat berjamaah ini ringan, memudahkan saya masuk dalam surganya Allah. Sombong dia, sudah hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa orang yang di dalam hatinya misqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, sebesar biji sawi kesombongan, orang itu tak layak masuk dalam surganya Allah. Menganggap amal orang tidak ada apa-apanya, menganggap amal soleh yang dikerjakan oleh saudaranya tidak ada apa-apanya. Saya yang lebih baik. Orang yang semacam ini jatuh dalam kehinaan dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mesti ingat yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang mensucikan diri dan cinta kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak dosa seseorang, bukan kita yang menghakiminya, bukan kita yang menilainya, tapi penilaian itu yang menilai adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi kita benci dengan seseorang, tapi orang yang kita benci itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita benci dengan seseorang yang dicintai oleh Allah, maka kita akan celaka dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. 4 hal ini rusak dalam pandangan Allah, tak lain tak bukan tempatnya adalah di hati. Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila segumpal daging itu baik, maka baik seluruh amal perbuatannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak seluruh amal perbuatannya. Ala wahiyal qalbu, ingatlah itu hati. Kullu bina'in bima fihi yamdahu, kalau wadah itu bocor, dia akan mengeluarkan apa yang ada di dalam wadah itu. Kalau wadah itu bocor isinya air tahu, maka yang keluar adalah air tahu. Kalau wadah yang bocor itu isinya adalah es durian, maka yang keluar adalah es durian. Apa maknanya? Mata kita, telinga kita, tangan kita, pikiran kita, itu bocornya adalah di hati. Maka jaga hati kita baik-baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.